Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Bapak Ibu terkasih bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online sambil menunggu situasi dan kondisi memungkinkan untuk kita kembali ibadah offline di gereja kita. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, untuk kita bersama-sama beribadah dan dalam persekutuan dengan orang-orang kudus di rumah masing-masing. Tetap jalankan protokol kesehatan dan tetap terus waspada, tetap berlindung kepada Tuhan dan tetap berharap bahwa semuanya ini kita pasti lalui dengan kekuatan Tuhan. Haleluya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyaklah yang Kau buat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena banyaklah perbuatan ajaib yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang layak terima pujian dan hormat kemuliaan kami Tuhan. Engkau layak terima penghormatan dari setiap umat-Mu ya Allah. Engkaulah yang telah memikat hati kami. Engkau telah yang membawa hati kami menghadap Engkau kembali. Engkau yang membuat mata kami melihat kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dari semua pengalaman dan perjalanan yang kami alami Tuhan, kami bersyukur bahwa rancangan indah-Mu itu nyata bagi kami. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang pelihara kehidupan kami. Kami mau mengatakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur
Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Yes. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu perlindunganku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita boleh imani lagu itu Bapak Ibu Saudara sebagai kekuatan iman kita di tengah-tengah kehidupan. Namanya Tuhan, Gamalah yang teguh, kota benteng perlindunganku, Ya Allah yang teguh, Bapa yang perkasa, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang sedang menyaksikan program ibadah online GB Cempaka Mas. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena kami boleh berada di minggu yang ketiga di tahun yang baru 2021. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sempurna sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan bila firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami. Oleh karena Tuhan, bila hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami, sehingga kami tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, firman-Mu Tuhan yang memberikan kami sukacita, memberikan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan bersama dengan-Mu Tuhan kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Segala kuasa yang mau mencuri firman-Mu Tuhan dari hati kami, dari hidup kami Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam di hati yang tepat Tuhan, di tanah yang subur, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Kita tahu Tuhan memberikan visi kepada gembala sidang kita, di mana tahun inilah tahun integritas. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama mencoba merenungkan bagian ini, bagaimana supaya kita memiliki integritas dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa melewati tahun 2021 itu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Baik, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Adalah berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, dan saya memberikan tema integritas dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya coba mencari makna apa arti integritas itu, sehingga kita bisa memahami apa kata integritas itu dalam kehidupan kita. Integritas itu berarti mereka yang memiliki integritas itu lazim disebut mereka memiliki hati nurani yang bersih, mempunyai prinsip moral yang tangguh, adil dan jujur, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, integritas itu punya makna adalah mereka yang mempunyai hati nurani yang bersih, mempunyai prinsip moral yang tangguh, mereka adalah adil dan jujur, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Integritas juga di bagian lain dikatakan sebagai senantiasa memiliki keselarasan antara niat, pikiran,
perkataan dan perbuatan, dan kebenaran sesuai dengan Alkitab. Satu lagi, saya coba menemukan makna dan arti integritas itu. Integritas itu dikatakan sebagai sesuatu yang melakukan kejujuran, berperilaku konsisten, serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan dan bertanggung jawab. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari pengertian integritas itu jelas bahwa tidak ada celah bagi kita. Kalau kita ingin memiliki integritas dalam kehidupan kita, maka integritas itu harus selaras apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan harus sama. Antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu harus sama di dalam kehidupan kita. Itu yang baru namanya orang berintegritas. Kalau ada orang berintegritas tapi tidak selaras antara perkataan dan perbuatan, atau apa yang ada di dalam dengan apa yang dilakukan atau apa yang diperkatakan, maka dia tidak berintegritas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita akan belajar bagaimana supaya kita mempertahankan integritas dalam kehidupan kita, sehingga apa yang tadi dikatakan di dalam pengertian dan makna dari integritas, bahwa ada keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan harus selaras. Maka kita akan belajar dari pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11, bagaimana supaya kita mempertahankan integritas dalam kehidupan kita dan pada akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya apa? Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan jahat itu adalah ketika kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Tapi seringkali kita memaknai perbuatan jahat itu kalau kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, yang membuat orang lain itu rugi secara material mungkin, secara fisik mungkin. Tetapi Alkitab memberikan pengertian kepada kita, perbuatan jahat itu tidak sekedar seperti itu. Perbuatan jahat itu adalah ketika kita mementingkan diri sendiri, ketika kita memuaskan diri sendiri, ketika kita tidak peduli dengan orang lain, Alkitab berkata, itu yang disebut dengan perbuatan jahat, saudara. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Ya, kita lihat apa Alkitab tulis tentang perbuatan jahat. Di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jelas dalam Yakobus berkata bahwa perbuatan jahat itu ketika kita menempatkan kepentingan diri kita sendiri di atas kepentingan orang lain. Perbuatan jahat itu jelas dikatakan ketika kita tidak peduli terhadap orang lain, maka kita sedang melakukan perbuatan jahat. Bahasa kerennya itu adalah ketika kita egois di dalam hidup kita. Kita nggak peduli kepada teman kita tidak peduli kepada bapak kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, siapapun. Kita nggak peduli, yang penting kita terpuaskan. Yang penting saya merasa senang. Yang penting saya merasa saya terpenuhi keinginan saya. Nggak peduli dengan orang lain. Maka ketika itu kita sedang melakukan perbuatan jahat, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak peduli dengan orang lain, ketika kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka
Alkitab berkata, kita sedang mementingkan diri sendiri. Di masa-masa yang sukar saat ini, diperlukan kepedulian dari setiap kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara simpel kepedulian yang kita bisa tunjukkan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita pakai masker, kita cuci tangan, kita menjaga jarak, saudara. Kita peduli terhadap mereka. Ketika kita peduli kepada mereka, mereka pun akan peduli kepada kita. Sehingga mungkin kita akan terhindar dari masalah yang sedang sama-sama kita hadapi, bahkan dunia hadapi saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, integritas itu harus sesuai antara perkataan, perbuatan, dengan apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam, apa yang ada di luar. Sehingga pada akhirnya, saudara, integritas kita terjaga, saudara. Yang pertama, supaya integritas kita terjaga, jangan kita egois. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Tapi mari kita memperhatikan kepentingan orang banyak. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Hal yang sederhana mari kita lakukan untuk peduli terhadap orang lain. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Ya, sehingga paling tidak kita menolong orang lain, bahkan juga menolong diri kita, saudara. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa tetap di dalam integritas kita terjaga, maka di dalam ayatnya yang ke-7 dari pembacaan kita tadi berkata begini, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, saudara. Dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berkata begini, oh saya tidak mementingkan diri sendiri. Seringkali kita berkata begini, saya ini sangat orang rohani, saudara. Saya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di sisi lain, saudara, seringkali karena sesuatu hal yang menjadi hobi kita, yang menjadi kesenangan kita, seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita menjadikan hobi, seringkali kita menjadikan harta benda kita, bahkan figur-figur tertentu sebagai pusat perhatian kita. Kita bergeser dari Tuhan sebagai pusat perhatian yang utama dalam hidup kita. Tapi kita berkata begini, enggak, saya tetap menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita kehilangan sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi hobi kita, sesuatu yang sangat kita sayangi, harta benda misalnya, kita marahnya luar biasa, saudara. Orientasi kita bergeser kepada sesuatu yang bukan Tuhan, menjadi tempat kita bersandar, menjadi tempat kita berpengharapan, tapi kita bergeser kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, saudara. Alkitab berkata begini, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Seringkali kita tanpa sadar memberhalakan hobi kita, memberhalakan kecakapan kita, memberhalakan kompetensi kita, memberhalakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kita sering berpikir begini, kan penyembahan berhala itu adalah sesuatu ketika kita datang misalnya ke sebuah pohon yang besar, kepada suatu batu yang besar, lalu kita menyembah kepada batu itu, kita menyembah kepada pohon itu.
Tapi sebenarnya saudara, penyembahan-penyembahan seperti itu masa zaman dahulu. Tapi zaman sekarang ini, penyembahan berhala itu telah berpindah dari sistem yang seperti itu, berpindah kepada sistem yang baru, yang berpusat kepada pikiran kita. Penyembahan berhala itu tergantung kepada pikiran kita. Oleh karena itu, penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita ciptakan dalam pikiran kita untuk membandingkan mana yang lebih berharga, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting dari segala sesuatu yang ada. Ketika kita mementingkan pelayanan kita, ketika kita mementingkan keluarga kita lebih dari Tuhan, maka kita sedang menjadikan pelayanan kita, keluarga kita, hobi kita sebagai penyembahan berhala. Mungkin kita tidak dengan sikap tubuh nyembah-nyembah begini, tidak. Tapi kita terlalu mengutamakan itu. Sehingga kita lupa hal yang utama dalam hidup kita adalah melayani Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap hari, baca renungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa kepada Tuhan setiap hari. Seperti kasus Maria dan Marta. Dalam kitab-kitab Injil diceritakan. Tuhan berkata begini kepada Marta, 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 engkau memang melakukan hal yang baik, tapi bukan itu yang utama. Maria mengambil hal yang utama. Karena apa? Dia berdiam di kaki Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Seringkali kita bercanda begini, saya sih yang pertama itu Tuhan. Tapi prioritas saya yang utama adalah si A, si B, si C dan lain-lain. Ketika kita menaruh di pikiran kita yang utama dalam hidup ini adalah hobi kita. Ketika kita menaruh di pikiran kita yang utama itu adalah pelayanan kita. Ketika kita menaruh di pikiran kita yang utama itu adalah keluarga kita. Kita menomorduakan Tuhan atau menomor 3 atau bahkan nomor 10 Tuhan. Ketika itu Anda sedang melakukan penyembahan berhala di dalam hidupmu. Sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Integritas itu harus menjaga kebenaran, keadilan sesuai dengan Alkitab. Integritas itu adalah menjaga kejujuran, menjaga perbuatan, menjaga tingkah laku sesuai dengan apa kata Alkitab. Tapi ketika kita melenceng dari apa yang Alkitab mau, prioritas kita bergeser kepada apa yang Alkitab mau, maka kita sedang melakukan penyembahan berhala dalam hidup ini. Secara modern penyembahan berhala tidak lagi seperti penyembahan berhala yang terjadi pada era-era yang lalu, saudara. Di mana semua penyembahan berhala itu ada medianya. Ada sesuatu yang disembah. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Tapi sesungguhnya saat ini bergeser. Semuanya ada di pikiran kita. Di mana ketika kita menempatkan prioritas itu, menurut pikiran kita mana yang menjadi utama, itulah penyembahan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat bahwa kalau kita melihat penyembahan berhala itu selalu menuntut korban. Dan korbannya itu selalu sesuatu yang paling berharga dari hidup kita. Dan penyembahan berhala itu selalu merugikan hidup kita. Karena apa? Yang diminta segala sesuatu yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi harta benda milik satu-satunya kita yang kita sayangi, itu yang diminta. Menyembah Tuhan juga sama, meminta pengorbanan. Tapi pengorbanan yang Tuhan minta itu tidak merugikan kehidupan kita.
tapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Tidak ada penyembahan berhala itu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Sepanjang apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, penyembahan berhala selalu menuntut korban, dan korbannya selalu sifatnya membuat kita jadi rugi. Kalau kita membaca, kita kembali kepada flashback kepada Alkitab, selalu yang diminta itu sesuatu yang kita damba-dambakan, sesuatu yang kita jaga gitu ya. Misalnya anak kita, misalnya orang-orang yang kita kasih, itu yang selalu harus dipersembahkan kepada penyembahan berhala. Tapi Tuhan, kata Alkitab, di dalam Roma pasal 12, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan kita tunduk di kaki Tuhan seperti Maria, maka saat itulah Tuhan berkata, inilah ibadahmu yang sejati, inilah persembahanmu yang sejati. Kata Alkitab berkata begini, kalau engkau ingin datang kepada Tuhan, bereskanlah segala sesuatu dulu kepada Tuhan, baru datang kepada Tuhan. Kalau di hatimu masih ada penyembahan berhala yang kau simpan, engkau harus ganti prioritas itu. Minta ampun kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 berkata begini, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal tadi saya katakan integritas itu adalah sesuatu yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat harus sama. Nah, Alkitab berkata janganlah melakukan percabulan. Dosa seksual ini adalah dosa yang tidak dilihat orang seringkali. Dosa seksual itu seringkali tersembunyi. Orang tidak bisa tahu apa yang sedang kita lakukan. Orang tidak bisa lihat sedang apa yang kita perbuat. Saya seringkali berkata begini, pornografi, seksualitas itu hanya ada di ujung jari kita. Seringkali kita buka laptop kita buka handphone kita, saudara, lalu kita terperangkap dengan dosa seksual ini. Karena sesungguhnya orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Tapi tadi, kejujuran, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat harus sama. Seringkali kita berkata begini kepada orang lain, jangan nonton pornografi, jangan lihat itu, jangan berbuat ini, tetapi seringkali kita sendiri di hati kita, di hidup kita lakukan itu. Tahun 2021 masih panjang. Bagaimana kita mengawal integritas kita sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dan mengakhiri tahun 2021 ini dengan kemenangan bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, yang menjaga antara perkataan, perbuatan, pikiran, apa yang kelihatan, apa yang tidak kelihatan, selalu sinergi. Saudara, saya ingat seorang tokoh di Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang dalam hidupnya menjaga integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuhannya. Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah, dan Tuhan dalam hal ini Potifar.
Dia menjaga integritas hidupnya. Sehingga ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak memanfaatkan waktu yang ada, dia tidak memanfaatkan situasi yang ada, di mana tidak seorang pun yang mengetahuinya. Dia bisa saja melakukan, tapi dia menjaga integritas hidupnya. Dan apa yang dilakukan? Ketika cobaan itu datang, dia punya kesempatan, tapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan adalah lari menjauh. Yang dia lakukan adalah pergi. Dia tidak peduli dengan apa hukumannya nanti. Kalau nantinya ini dilaporkan. Dan benar, istri Potifar itu membalikan fakta. Dan pada akhirnya Yusuf harus dipenjara. Tapi kita lihat, orang yang menjaga integritas, orang yang menjaga kejujuran, orang yang menjaga perkataan, perbuatan, tingkah laku sesuai dengan Alkitab, maka dipelihara oleh Tuhan. Dan kita lihat Yusuf, karena dia menjaga integritas hidupnya di hadapan Tuhannya dan di hadapan Tuhan Bapa di surga. Dia mampu untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan pada akhirnya Tuhan angkat dia. Demikian dengan kita, saudara. Kalau kita berani menjaga integritas kita. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia saja. Ketika kita menjaga integritas kita, orang akan mengangkat kita, orang akan mengapresiasi kita. Apalagi Tuhan yang melihat, oh anakku, engkau menjaga integritas hidupmu. Engkau menjaga keadilan, engkau menjaga kejujuran, engkau menjaga moral etikamu. Tuhan akan memberikan penghargaan. Kata Amsal pasal 3. Engkau akan mendapatkan penghargaan, bukan saja di hadapan manusia, tapi Tuhan sendiri memberikan penghargaan kepada kita. Jauhilah percabulan. Karena percabulan itu, dosa seksual itu membuat kita kehilangan identitas diri kita. Ketika engkau terlibat di dalam dosa seksual ini, maka identitas kita akan terhilang. Kehormatan kita akan menjadi hancur sampai ini bisa pada akhirnya diketahui oleh orang banyak. Kita selalu akan tertuduh. Sering kita berkata begini, oh saya tidak melakukan, tapi ada suara berkata, enggak, kamu baru lakukan itu. Kita tidak akan punya otoritas dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap dosa seksual itu sebagai sesuatu masalah dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya dosa seksual itu harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan Anda, oh saya bisa berpuasa. Tidak. Dosa yang satu ini harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan semuanya. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Sehingga kita bisa bebas dari dosa tersebut. Dalam ayat yang 9. Yang keempat, saudara. Kalau yang pertama, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam integritas kita, jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan hidup egois. Yang kedua, jangan engkau melakukan penyembahan berhala, prioritas kita adalah Tuhan. Hal yang utama kita adalah Tuhan, pikiran kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan, baru hal yang lain. Lalu yang ketiga, jauhilah percabulan, jauhilah dosa seksual. Lalu yang keempat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipangut ular, saudara. Yang keempat, saudara, jangan kita mencobai Tuhan. Ya. Mencobai Tuhan itu adalah kita paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan karakter Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi kita coba paksa Tuhan, kita pikir Tuhan akan melakukan itu. Saya ingat dulu, saudara, waktu saya masih mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, mesti waktu SD, saudara. Kami main kartu gitu ya, main kartu lalu
Dalam main itu saya pikir karena saya sudah mau kalah saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah hari kali ini menang. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Saya bisa menang. Dan saya berpikir bahwa ini adalah maunya Tuhan, inilah kehendaknya Tuhan, sehingga saya menang. Sehingga setiap saya bermain, itu saya selalu berdoa. Kenapa? Di dalam pikiran saya bahwa Tuhan menghendaki apa yang saya lakukan. Tapi setelah saya bertobat, lalu saya mengingat itu, saya ketawa-ketawa sendiri ternyata bahwa apa yang saya lakukan dulu itu adalah sesuatu yang bodoh lah, saudara, gitu ya. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, sesuatu yang saya lakukan, saya paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saya pikir karena saya mengalami kemenangan, saya pikir bahwa itulah kehendak Tuhan. Seringkali sudah dalam hidup kita melakukan hal demikian, saudara. Tanpa kita sadari kita sedang melakukan hal yang mungkin sepele, tetapi sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan kita. Kita sedang mencobai Tuhan untuk melakukan sesuatu di luar dari karakter dan kehendaknya. Tapi Tuhan tidak lakukan sebenarnya. Tapi kita pikir Tuhan berkenan terhadap apa yang kita minta. Karena apa? Karena ada fakta bahwa kita berhasil. Ada fakta kita mengalami kemenangan. Tapi sesungguhnya itu bukan Tuhan yang melakukannya. Tapi sesungguhnya itu dilakukan oleh kuasa yang lain. Yang bukan berasal dari Tuhan. Saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa banyak seringkali kita berpikir seperti itu. Kita paksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Padahal doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita seringkali memaksa kepada Tuhan bahwa kita mau supaya apa yang kita maksudkan itu terjadi. Saudara-saudara kita yang bekerja seringkali juga mencobai Tuhan. Gitu ya. Kita keluar rumah kita berdoa, Tuhan biarlah jaga karakter saya Tuhan. Tuhan jaga Tuhan biar saya di jalan tidak mudah tersinggung, tetapi setelah terjadi sesuatu kita berontak. Lalu kita berkata, Tuhan, untuk yang kali ini Tuhan, biarlah saya bertindak Tuhan. Sudah cukup kesabaran saya Tuhan. Saudara-saudara kita yang berdagang seringkali juga melakukan mencobai Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya dagangan kita laris. Tapi kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang Tuhan mau. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya memberkati apa yang kita kerjakan, memberkati dagangan kita. Tapi kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi setiap hari kita berdoa, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati usaha saya seperti ini. Tapi usaha yang kita lakukan itu melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi kita pikir Tuhan inilah usaha yang untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Tuhan berkatilah. Lalu kita pikir ketika berhasil kita pikir dari Tuhan. Lalu kita lakukan terus. Kita terlena melakukan itu terus. Padahal itu bukan dari Tuhan. Sehingga tidak mudah tiba-tiba jatuh. Lalu kita salahkan Tuhan. Tuhan kok begini Tuhan? Padahal kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan sifatnya Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan, karena Tuhan tidak mau dicobai. Tuhan sendiri tidak pernah mencobai kita. Masa kita cobai Tuhan? Ya. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi Alkitab berkata, tapi kalau engkau dicobai Tuhan sediakan jalan keluar bagi kita. Di masa-masa yang sukar saat ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengetahui isi hati kita. Sehingga kemenangan
akan Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-10 berkata begini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, bagaimana supaya kita mengawal integritas hidup kita menjaga integritas hidup kita sehingga kita bisa mengakhiri tahun integritas tahun 2021 ini dengan kemenangan. Yang pertama, kita harus hidup tidak egois. Yang kedua, kita harus hidup tidak lagi menyembah berhala. Kita tinggalkan penyembahan berhala kita menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus juga meninggalkan perbuatan percabulan kita, baik itu dalam pikiran, ya, bahkan dalam tindakan kita. Kita harus tinggalkan semuanya, minta ampun kepada Tuhan. Yang keempat, kita tidak boleh mencobai Tuhan dalam hidup ini. Kita harus selaraskan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kelima, janganlah kita bersungut-sungut. Ya. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup ini. Kita bisa lihat banyak orang di masa-masa sukar seperti ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang bersungut-sungut berkata, Tuhan, kan saya ini anak Tuhan, saya ini kan kok Tuhan bisa begini Tuhan. Tidak bisa menerima keadaan. Gampang menyalahkan orang lain. Inilah tipe orang yang tidak bisa mengucap syukur. Alkitab berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Karena di dalam pengucapan syukur itu ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita berkata, cukup sudah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan semakin nyata. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, itu berarti kita sedang menempatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, bahwa kita mengakui ada kuasa yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita dari situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akui bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup melepaskan kita, sanggup membuat kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita sedang menyepelekan, kita sedang tidak lagi mengakui kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang berkata begini, Tuhan Engkau tidak mampu lagi Tuhan. Bahkan orang sanggup berkata begini, saya tidak lagi percaya kepada Tuhan, saya tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi ketika kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bersungguh-sungguh. Kita sedang tunduk di bawah kaki Tuhan dan berkata begini, Tuhan, Engkau mampu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau punya otoritas, Engkau punya kuasa untuk melepaskanku Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau agung, Engkau mulia. Engkau sanggup Tuhan melepaskan aku dari masalah ini. Mengucap syukur, katakan Tuhan Yesus baik. Mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau besar, Engkau agung. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan kepada kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Otoritasnya, kuasanya, kedaulatannya berada di atas kehidupan kita. Dan kita sedang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya integritas kita terjaga sampai kita mengakhiri tahun 2021. Bahkan tidak saja tahun 2021. Sampai Tuhan memanggil kita.
sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita tetap hidup dalam integritas yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita menjaga integritas kita dengan tidak berbuat jahat, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kita menjaga integritas kita dengan tidak dengan tidak melakukan percabulan, tidak mencobai Tuhan, tidak bersungut-sungut. Ya. Maka kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saudara, kalau kita bisa menempatkan segala sesuatunya, di atas segala-galanya adalah Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, orientasi hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, sinergi, etika moral kita sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita layak disebut sebagai orang yang mempunyai integritas dalam hidup ini. Tapi kalau Anda berkata bahwa saya ini adalah orang yang punya integritas, tapi etikamu tidak baik, tapi moralmu tidak terjaga, engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka engkau tidak layak disebut orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas sekali lagi adalah orang yang menjaga perkataan, pikiran, perbuatan, apa yang di dalam, apa yang keluar, itu sama sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita semua adalah orang yang layak disebut orang yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tahun integritas bagi gereja kami Tuhan. Bukan saja bagi gereja kami, tapi bagi kami semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak saja menjaga integritas kami di tahun 2021, tapi kami terus akan berjalan dalam integritas kami sampai Tuhan memanggil hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan lewat perenungan pagi hari Tuhan Yesus, kami tetap menjaga integritas kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kami adalah orang-orang yang tidak mencobai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak bersungut-sungut. Kami adalah orang-orang Tuhan yang tidak masuk dalam percabulan hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan yang selalu menjaga hidup kami Tuhan. Engkau pelihara kami sehingga perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, apa yang kami lakukan Tuhan sinergi sama Tuhan. Kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sebelum lebih jauh kami masuk di tahun 2021 berdoa Tuhan, biarlah kami semua Tuhan mau tunduk kepada otoritas-Mu Tuhan. Kami mau tunduk Tuhan kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami mau tunduk Tuhan kepada semua hal yang Tuhan inginkan kami lakukan untuk kami mampu melakukan dan sinergi dengan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan kemenangan, lepas kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pelihara kami semua Tuhan di masa-masa sukar, di masa COVID-19 ini Tuhan. Kami terus mengucap syukur dalam segala sesuatu Tuhan, karena kami tahu ketika kami mengucap syukur kami sedang menempatkan otoritas, kuasa, kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan sanggup melepaskan kami dari situasi dan kondisi ini. Kuasa Tuhan sanggup membuat kami Tuhan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, menjadi orang yang mengalami kesembuhan, orang-orang Tuhan yang bisa keluar dari kesukaran ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang saat ini Tuhan terpapar virus COVID-19. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka-mereka Tuhan yang ada di ICU Tuhan. Mereka-mereka yang sedang pakai ventilator. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan turun atas mereka Tuhan Yesus.
Bahkan mereka Tuhan yang dinyatakan sebagai OTG juga Tuhan, Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Rumah sakit Tuhan yang menampung pasien-pasien COVID Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Para perawat Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau perkuat imunitas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bertahan untuk merawat orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Para dokter, para perawat Tuhan, tenaga kesehatan Tuhan, Engkau tolong mereka semua Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bangsa kami Tuhan akan diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan. Pemerintahan kami Engkau jaga Tuhan. Bahkan vaksinasi yang sedang berlangsung Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar ini menjadi jalan bagi kami Tuhan. Ini menjadi Tuhan sarana-Mu Tuhan Yesus. Lalu Engkau berkati setiap vaksin yang ada Tuhan. Menjadi alat kesembuhan, menjadi alat untuk memperkuat imunitas kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, tubuh kami Tuhan boleh menang terhadap virus ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.